Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Azril Hidayat. Kami akan mengabarkan tentang perkembangan PPG ya, PPG sertifikasi guru PAI ya, dan juga guru Kementerian Agama secara umum tentang PPG dalam jabatan. Sebelum kita bahas info terbaru ini, bagi Bapak Ibu guru, teman-teman, rekan-rekan seperjuangan yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, kemudian like video-video kami, share, serta jangan lupa yang terpenting adalah nyalakan lonceng notifikasi sehingga dapat mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Kita masuk di pembahasan. Ini ada materi ya, materi tentang PPG dalam jabatan, bukti sertifikasi guru melalui PPG dalam jabatan Kementerian Agama. Ini banyak yang menanyakan bagaimana perkembangan tentang PPG ini ya dari Kementerian Agama, khususnya guru agama. Nah, di tahun 2021 ini ada kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kemenak ya. Kita akan bahas yang pertama, beberapa kebijakan PPG Daljab. Yang nomor satu, A, pengurangan beban belajar ya dari si akademik ini atau programnya dari 24 SKS menjadi 20 SKS. Ini artinya dipersingkat ya. Kemudian yang B, pemendekan durasi pelaksanaan dari 5 bulan ya menjadi lebih kurang 3 bulan. Nah, yang artinya dari 24 SKS menjadi 12 SKS, artinya ada juga pemendekan durasi pelaksanaan. Yang C, pelaksanaan secara full daring. Ini seperti pelaksanaan di Kemendikbud ya, tahun 2020 full daring. Kemenak pun mengadakan full daring di tahun 2021. Kemudian poin D, peningkatan mutu input melalui peningkatan passing grade calon mahasiswa ya, tes akademik atau yang sering kita sebut dengan pretest ya. Artinya nanti akan ada seleksi yang lebih berbobot ya. Nah, mungkin yang pertama berangkat nanti yang passing grade yang di atas passing grade seperti itu, yang jauh di atas passing grade dan seterusnya. Kemudian E, dilaksanakan penguatan mutu dosen dan guru pamong. Nah, ini untuk dosennya ya. Poin F terakhir dari poin satu besar, yaitu tahun 2021 dilaksanakan 2 tahap pelaksanaan PPG dalam jabatan. Tahun ini 2021 itu akan ada 2 tahap ya. Saya mengatakan di bulan April ya. Itu untuk tahap pertama. Nanti kita tunggu informasi resminya. Kebijakan yang kedua, administrasi atau manajemen. Yang A, sumber pendanaan ada 2, APBN Kemenak dan GPAI, ada juga di APBD di distrik, provinsi, kabupaten atau kota. B, dana APBN dan APBD akan dilaksanakan melalui mekanisme administrasi yang berbeda. Kemudian C, pembiayaan dilaksanakan secara swakelola tipe 2 untuk LPTK negeri dan swakelola tipe 3 untuk LPTK swasta. Ini poin pentingnya di poin A ya, sumber pendanaan ini. Jadi Kemenak itu mengedarkan surat ya kepada pemerintah daerah yang bersedia untuk membiayai GPAI yang ada di kabupaten atau kota ataupun provinsi ya, sehingga dapat diberangkatkan di PPG dalam jabatan. Jadi ada 2 sumber pendanaan ya, yang dari Kemenak pusat, kemudian ada dari APBD distrik, provinsi, kabupaten atau kota. Kemudian jenis PPG ini disebutkan juga di materi ini ada 2 macam. Yang pertama PPG Daljab dalam jabatan. Ini yang masih menjadi fokus Kementerian Agama karena jumlah gurunya yang belum tersertifikasi itu masih banyak. Nah, nanti di slide berikutnya ada datanya. Kemudian PPG Prajabatan masih dirumuskan PMA dan bagaimana desain implementasinya. PPG Prajabatan ini kalau di Kemendikbud sudah ada ya, LPTK yang mengadakan. Seperti kalau di daerah Jawa Tengah khususnya PGSD ya, itu di UPGRIS, kemudian di UNES itu sudah ada. Kalau di
Kemenak ini masih akan dirumuskan melalui PMA ya, Peraturan Menteri Agama. Saat ini dalam proses penilaian untuk LPTK di lingkungan PTKIN. Pada Direktorat Jenderal lainnya perlu juga penyesuaian sehingga desain PPG Prajabatan sesuai dengan PMA 15 tahun 2017 tentang LPTK. Kemudian kita lanjutkan data guru. Nah ini ya, data guru pendidikan agama Kemenak tahun 2021. Untuk nomor 1, bidang guru madrasah. Jadi ini guru-guru yang mengajar di MTS, MA, RA. Itu MI ya, ada yang tersertifikasi sudah 306.490 atau 41%, yang belum 443.961 atau 59% yang belum ya. Jadi ini masih banyak yang belum tersertifikasi daripada yang sudah. Kemudian untuk guru PAI pada sekolah, ini yang sudah tersertifikasi ada 104.541, 45%. Bagi yang belum itu ada 130.089 atau 55%. Untuk guru Buddha yang belum 42%, guru Hindu 74%, guru Kristen 46% ya, dan guru Katolik 56%. Ini adalah data guru pendidikan agama di Kemenak ya, yang belum tersertifikasi. Khusus untuk guru agama PAI maksud kami ada 130.000. Nah ini nanti di slide terakhir akan dijelaskan dari 130.089 ini nanti yang akan menjadi calon peserta ya di PPG Daljab tahun 2021, itu ada beberapa kriteria. Kemudian pola PPG di tahun 2021 ini yang sudah kita bahas di depan ya, yang sebelumnya 24 SKS menjadi 12 SKS seperti itu. Struktur kurikulumnya, nah ini ya. Yang pertama, materi pedagogi dan bidang studi itu beban mengajarnya 5 ya, 5 SKS. Kategorinya kuliah atau tutorial, kemudian pengembangan perangkat itu 3, seminar atau lokakarya, dan PPL ya, itu 4 SKS di lapangan ya. Nah kalau kita lihat di pengalaman guru-guru Kemendikbud ya, yang melakukan di tahun 2020 Daljab ya, itu untuk PPL pun dilakukan di sekolah masing-masing ya. Jadi kalau full daring semuanya dilakukan di sekolah masing-masing seperti itu. Kemudian kegiatan PPG dalam jabatan tahun ini, nah ini ada beberapa prosesnya. Yang pertama, penjaringan mahasiswa guru dalam jabatan yang belum berserdik ya, kemudian lulus seleksi dan konfirmasi kesediaan. Pemanggilan Dirjen GTK menetapkan calon mahasiswa, kemudian mahasiswa lapor diri secara online ke LPTK ya. Nah ini guru yang belum berserdik lulus seleksi, maksudnya adalah seleksi tadi ya, pretest dan juga seleksi berkas seperti itu, kemudian mengkonfirmasi kesediaan, dipanggil, kemudian melakukan lapor. Nah baru kemudian melakukan pembelajaran, pendalaman materi, pengembangan perangkat, PPL, setelah itu uji pengetahuan dan uji kinerja. Nah ini adalah prosesnya seperti ini. Dijelaskan secara rinci ya, ini pola PPG-nya seperti ini. Jadi yang pertama, guru dalam jabatan yang belum berserdik. Setelah itu lulus seleksi akademis dan administrasi. Nah ini artinya sudah lulus pretest, lulus administrasi, kemudian konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan calon mahasiswa PPG Daljab. Setelah itu registrasi online. Nah itu baru setelah itu masuk di materi ya, 5 SKS 30 hari, kemudian pengembangan perangkat 2 SKS 12 hari, review perangkat 1 SKS 8 hari, uji komprehensif 3 hari, dan sampai PPL. Nah ini kalau di total tadi ada 12 SKS ya. Setelah itu baru UKIN dan UP. Nah baru kemudian keluar sertifikat didik yang menandakan guru profesional. Nah ini adalah polanya. Kemudian awal seleksinya. Nah seleksi seperti ini bagi Pak Ibu guru yang belum memahaminya.
Jadi seleksi administrasi itu dilakukan update data melalui data siaga ya, seperti itu. Nah, guru melakukan update data, setelah itu diverval oleh admin kabupaten, kemudian admin provinsi. Nah, baru setelah itu data siaganya bisa diupdate memenuhi syarat seperti itu. Sedangkan seleksi akademisnya setelah memenuhi seleksi administrasi ini diumumkan di portal siaga, cetak kartu tes. Setelah itu dia melakukan ujian pretest lah baru calon peserta PPG. Seperti ini alurnya. Kemudian calon pesertanya ini ya. Kita cermati calon peserta PPG Dalcap di tahun 2021 ya. Ini untuk guru agama ya, PAI, guru agama Islam maksud kami. Tidak lulus PLPG di tahun 2017 itu ada 106, PNS-nya 88, GP guru bukan PNS-nya 18, 106. Kemudian lulus seleksi tahun 2018 untuk PNS itu 1094, bukan PNS-nya 1056. Totalnya 2150. Lulus seleksi 2019, PNS-nya ada 6385, bukan PNS-nya ada 12.919, totalnya 19.296. Nah, totalnya ada 21.552 orang guru ya yang belum yang menjadi calon peserta pendidikan profesi guru. Nah, nanti yang menjadi prioritas tentunya yang berangkat di tahun 2021 ini adalah yang dari pertama yang tidak lulus PLPG 2017, kemudian lulus seleksi atau pretest di tahun 2018. Nah, setelah itu baru di guru-guru yang lulus di seleksi di tahun 2019. Nah, ini kalau kita lihat untuk kuota tahun ini yang beredar ya ada 5.000. Tentunya kalau 5.000 106 ditambah 2.150 itu baru 2.256 ya. Nah, masih berarti belum ada 2.500 bisa diambilkan dari yang lulus seleksi di tahun 2019. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah materi yang disampaikan tentang PPG dalam jabatan, Pokja sertifikasi guru melalui PPG dalam jabatan Kementerian Agama ya. Nah, ini untuk polanya sama ya, seperti ini. Artinya untuk guru PAI juga 24 SKS, guru agama lain juga sama, untuk guru madrasah juga sama ya. Yang dari 24 itu setahun ini hanya 12 SKS dan full daring ya, semuanya full daring. Nah, sekian Bapak Ibu informasi tentang PPG dalam jabatan sertifikasi guru melalui PPG dalam jabatan Kementerian Agama ya. Semoga Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik melalui prajabatan ini, dalam jabatan ini, semoga di tahun 2021 bisa dipanggil ya untuk melakukan PPG dalam jabatan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.